Jujur, sebuah kata yang mudah diucapkan namun prakteknya cukup sulit untuk dilakukan bagi sebagian orang. Padahal, sebuah penelitian bernama The Science of Honesty pada tahun 2012 menyatakan bahwa semakin sedikit seseorang berbohong, maka ia akan semakin sehat dan bahagia. Para ahli dalam studi Civic Honesty Around the Globe tahun 2019 juga menerangkan bahwa kejujuran berpengaruh pada kondisi perekonomian sebuah negara. Tanpa nilai kejujuran, janji bisa dilanggar, kontrak tidak dipenuhi, pajak tidak dibayar, dan pemerintah menjadi korup. Indonesia adalah negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Sila keduanya berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menyeratkan bahwa kejujuran adalah karakter yang harus dimiliki oleh semua generasi, khususnya generasi muda, agar di masa depan menjadi generasi berkualitas yang memiliki sikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Sejak kemerdekaan RI sampai hari ini, Indonesia masih belum bisa melenyapkan budaya korupsi yang seakan sudah mendarah daging di negara ini. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Anti Korupsi Independen di dunia di tahun 2020, Indonesia memiliki indeks nilai persepsi korupsi yang jauh di bawah nilai rata-rata negara lainnya. Indonesia yang awalnya ada di peringkat 85 turun ke peringkat 102 dari total 180 negara yang dilibatkan dalam survei. Apakah nilai moral ini sudah betul-betul punah dalam kehidupan kita? Faktanya, masih banyak orang yang memegang erat nilai kejujuran dalam keseharian mereka. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang juru parkir mengamankan sebuah telepon genggam yang ditemukannya di area parkir dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Tindakan mulia ini mendapat hadiah dari Kapolres Sukabumi. Saya lagi parkir, ada HP ketinggalan di motor, orangnya kayaknya lupa, itu sama saya diambil, dirawatin. Terus orangnya nyari sama saya, bilang ke yang punya, "Pak, maaf, HP-nya saya rawatin, bisa kasihin lagi ke orang." Di Yogyakarta, Mbah Jubaidi, seorang petugas sampah menemukan uang sebesar 20 juta rupiah yang tergeletak di jalan. Tanpa ragu, ia mengamankan uang tersebut dan mengembalikannya ke pemilik aslinya. Berkat tindakannya itu, Mbah Jubaidi bahkan berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Petugas KRL di Bogor menemukan sekantong uang sebesar 500 juta rupiah saat menjalankan tugasnya. Dua petugas KRL tersebut langsung melaporkan pertemuannya itu ke bagian pelayanan penumpang. Hal ini mendapat apresiasi dari kementerian. Mereka mendapat beberapa hadiah dan diangkat menjadi karyawan tetap PT KAI. Irwan, seorang juru parkir di Makassar, mengamankan uang 24 juta rupiah yang ditemukannya sebelum dikembalikan ke pemilik aslinya. Berkat kejujurannya, ia diangkat menjadi pegawai honorer juru parkir di area tersebut. Dan melalui video eksperimen, seorang pemulung cilik dengan jujur membantu mengembalikan uang yang tercecer di jalan untuk dikembalikan ke pemiliknya. Dari beberapa contoh kasus tersebut, ternyata nilai moral kejujuran masih menjadi prinsip utama bagi sebagian orang. Ironis, hal ini justru kita jumpai pada kehidupan rakyat kecil yang jauh dari sorotan publik. Kehidupan yang serba sulit karena himpitan ekonomi tidak serta-merta membuat mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa ragu, mereka menyimpan benda-benda temuannya itu dan melaporkannya ke pihak terkait untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Mereka paham bahwa barang tidak bertuan itu bukanlah hak mereka. Penanaman nilai kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan revolusi mental. Bila setiap orang menanamkan nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, mereka akan memiliki integritas yang luar biasa dalam pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Bila integritas sudah terjaga dengan baik, etos kerja dan nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan berjalan beriringan. Sehingga negara kita akan mampu melindungi rakyatnya dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hal ini tidak mudah. Menciptakan negara yang jujur dan bebas dari korupsi tidak akan terlaksana dalam waktu dekat. Namun, jika kita hanya berharap perubahan pada orang lain, hal itu tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, ayo kita mulai dari diri sendiri.
Mari sama-sama kita berkaca pada prinsip hidup mereka. Hidup jujur dengan memanfaatkan apa yang kita punya dan tidak tergiur untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita. Kembalikan nilai kejujuran ke dalam relung hati kita. Mari jadikan jujur sebagai identitas bangsa dan karakter mulia dari masyarakatnya. Ayo berubah untuk Indonesia yang lebih baik.